laqad aqaqta waladak qabla an ya'uqqa 'alaik. Sungguh wahai seorang ayah, seorang lelaki, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Sehingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis dalam sebuah kitab beliau bahwa yang paling bersalah dalam pendidikan anak ketika seorang anak gagal untuk menjadi anak yang saleh, aktsaruhum li fasadil abna'i haula'il aba, adalah orang tua mereka. Li ghaflatihim min ta'limihim wa tarbiyatihim, karena kelalaian mereka untuk mengajarkan anak-anaknya kepada Al-Qur'an. Kelalaian mereka untuk mengajarkan dan mendidik anak-anaknya kepada Al-Quran. Wal'iyadu billah. Suatu ketika seorang lelaki datang kepada Umar ibn Khattab. Kisah ini diabadikan dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam syariat Islam, ditulis oleh seorang ulama asal Mesir, Dr. Nasih Ulwan. Beliau menulis sebuah kisah bahwa suatu ketika ja'a rajulun ila Umar ibn al-Khattab. Datang seorang lelaki kepada Umar ibn al-Khattab. Syaka li'uquqi ibnihi. Hendak untuk melaporkan kedurhakaan anaknya kepada orang tersebut. Fada'a Umar ibn al-Khattab ibnah. Lalu Umar memanggil anak orang tersebut. Didudukannya keduanya di hadapan Umar ibn al-Khattab. Lalu kemudian ia bertanya kepada anak dari lelaki tersebut yang bertanya kepada Umar ibn Khattab, apa yang menyebabkan bagimu wahai seorang anak sehingga engkau durhaka kepada ayahmu yang ada di hadapanku ini? Maka kata anak tersebut kepada Umar ibn Khattab, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, alaysa lil walidaini haqqun 'ala auladihima? Bukankah kepada kedua orang tua, ayah dan ibu, hak yang harus ia tunaikan kepada anaknya? Maka faqala Umar berkata, "Na'am, benar wahai seorang anak. Akhbirni ya Amirul Mu'minin, jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan hak-hak yang harus ditunaikan oleh ayah dan ibu, oleh seorang ayah kepada anaknya." Faqala Umar, lalu Umar berkata, ada 3 yang menjadi hak dan kewajiban seorang ayah yang harus ia tunaikan kepada anaknya. Yang pertama, an yantaqiya ummah, agar seorang ayah jauh-jauh memilih ibu yang saleh, yang terbaik kepada anaknya kelak. Olehnya, wahai para lelaki yang belum menikah, yang belum berumah tangga, ketika kalian akan menikah, pilihlah wanita salehah yang baik agamanya untuk kalian jadikan pasangan kalian. Karena sesungguhnya wanita tersebut yang akan mendidik anak-anak kalian kelak. Lalu Umar melanjutkan wasiatnya, wa yuhsina ismah, dan seorang ayah agar memberikan dan memilih nama yang terbaik kepada anaknya. Sedangkan hak yang ketiga kata Umar ibn Khattab, wa yu'allimahul kitab awil Quran, dan agar seorang ayah mengajarkan kepada anaknya Alkitab atau Al-Quran. Allahu Akbar. Lihat bagaimana jawaban anak yang di hadapannya ada Amirul Mu'minin, yang di hadapannya ada ayahnya yang baru saja melaporkannya kepada Umar ibn Khattab. Anak tersebut berkata, faqala al-walad, ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, inna abi, sesungguhnya ayahku yang ada di hadapanmu ini, lam yaf'al syai'an min dzalik, belumlah dia tunaikan satu pun dari 3 hak tersebut, wahai Amirul Mu'minin. Lalu kemudian ia berkata, amma ummi, adapun ibuku yang menjadi ibuku saat ini, wahai Amirul Mu'minin, adalah seorang wanita negro yang berasal dari bangsa Ethiopia. Kanat Majusi, yang agamanya sebelumnya adalah agama Majusi, yang bisa jadi menyebabkan agamanya mungkin kurang baik untuk diajarkan kepada anak-anaknya, wal'iyadzubillah. Sedangkan yang kedua kata anak tersebut, waqad sammani ju'lan, dan sungguh ayahku telah memberikan kepadaku nama yang buruk, yaitu ju'al, yang artinya khunfusa, kembang dari pohon kelapa. Wal'iyadzubillah. Sedangkan yang ketiga anak tersebut berkata kepada Amirul Mu'minin, walam yu'allimani minal kitabi harfan wahidan. Sedangkan yang ketiga, wahai Umar,
Ayahku belum pernah mengajarkan kepadaku Al-Quran. Ayahku belum pernah mengajarkan satu huruf pun dari Al-Quran kepadaku. Wal'iyadu billah. Sungguh inilah diantara karakteristik buruk orang-orang sebagai ayah yang gagal dalam rumah tangga mereka. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Umar kepada ayah tersebut? Faltafata Umar ila abihi. Umar seketika menengok kepada wajah ayah dari anak tersebut dan ia berkata, laqad aqaqta waladak qabla an ya'uqqa alaik. Sungguh wahai seorang ayah, seorang lelaki, engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Wa an asa'ta ilaihi qabla an yusi'a ilaik. Sesungguhnya wahai seorang ayah, engkau telah berlaku buruk kepada anakmu sebelum anakmu berlaku buruk kepadamu. Wal iyadu billah. Wahai para ayah, sudahkah kita memilih ibu yang baik bagi anak-anak kita? Dan sungguh tidak ada kata penyesalan dalam hal ini. Bagi kita para ayah yang telah memiliki istri saat ini, mari sama-sama untuk berbagi tausiah, berbagi nasihat dan mengajak pasangan kita untuk datang ke majelis ilmu, untuk menuntut ilmu, agar dengan ilmu tersebut kita bisa pakai untuk mengajarkan kepada anak-anak kita. Sudahkah kita memilih nama yang baik untuk anak-anak kita? Ahabbul ismi indan Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa Abdurrahman. Di antara nama-nama yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abdullah, Abdurrahman, dan nama-nama yang lain. Nama-nama para sahabat, nama-nama yang di dalamnya ada makna dan doa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan tentang nama. Alismu huwa doa. Nama adalah doa bagi orang-orang yang akan diberikan nama tersebut. Sedangkan yang ketiga, sudahkah kita mengajarkan langsung kepada anak-anak kita Al-Quran? Tidakkah kita membaca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa indah hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang keutamaan ayah dan ibu yang mengajarkan anaknya kepada Al-Quran. Di mana di antara hadis-hadis tersebut ada yang menjelaskan bahwa siapa yang ketika hidup di dunia ia rajin membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, ulbisa lahu tajan yaumal qiyamah, maka orang tersebut akan dipakaikan mahkota di atas kepalanya pada hari kiamat kelak. Lalu apa yang akan Allah berikan kepada ayah dan ibunya? Tiba-tiba Allah memerintahkan dua malaikat untuk memakaikan jubbatul karamah, memakaikan jubah kemuliaan kepada ayah dan ibu dari orang tersebut yang ketika dia hidup di dunia rajin membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Bagaimana kesan ayah dan ibunya yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika mereka bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, wahai Tuhan kami, anna lana hadha ya Rabb. Amalan apa yang menjadi penyebab sehingga engkau memerintahkan malaikatmu untuk memakaikan aku jubah kemuliaan ini ya Rabb? Seakan-akan mereka sadar bahwa amalan apa yang pernah mereka lakukan di dunia mereka sehingga mereka diberikan jubah kemuliaan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti redaksi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya kamu berdua telah memerintahkan anak-anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Allahu Akbar.